Hari ini kami sangat berbangga, kami lihat gedung DPR ya masuk baru kali ini Pak, biasanya kami ngepam di luar. Kebanggaan ini biar nggak ngantuk Pak. Ada hal yang perlu kami sampaikan bahwa selama kami terhitung mulai tanggal 20, kami sudah menjabat sebagai gubernur 70 hari, hari ini tepat. Dan kami bukan Nabi Musa bisa langsung merubah suatu keadaan, perubahan yang nyata. Tetapi kenyataan selama kami menjabat sebagai gubernur, angka kemiskinan kita sangat tinggi sekali. Hampir 59, ulangi, hampir 9,58. Yang di antara Jawa-Jawa yang lain miskinnya adalah Jawa Tengah yang nomor 1. Kita menang hanya sampai Jogja aja Pak. Gubernur Jawa Tengah. Sama-sama punya bintang 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Yang terhormat dan kami banggakan Ketua Komisi 3, ulangi, Komisi 2 DPR RI, Bapak Muhammad Rizdzani Karyasuda. Berikut yang saya hormati para Wakil Ketua Dewan Komisi 2, ada Pak Arya Bima, dan teman-teman yang lain, serta anggota Komisi 2 sekalian yang banyak kayaknya dari Dapil Jawa Tengah, ada Pak Toha, ada Pak dan Pak yang lain, Nyun Sewu. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan para gubernur dan wakil gubernur 13 yang hari ini mengadakan RDP, serta para bupati wali kota khususnya Jawa Tengah yang saya banggakan. Hari ini kami sangat berbangga, kami lihat gedung DPR ya masuk baru kali ini Pak, biasanya kami ngepam di luar. Kebanggaan ini biar nggak ngantuk Pak. Ada hal yang perlu kami sampaikan bahwa selama kami terhitung mulai tanggal 20, kami sudah menjabat sebagai gubernur 70 hari, hari ini tepat. Dan kami bukan Nabi Musa bisa langsung merubah suatu keadaan. Tetapi kami mempunyai upaya bahwa dengan RDP ini minimal kami akan menyampaikan gagasan yang akan kita tindak lanjuti di daerah kami dengan seluruh bupati wali kota. Ini merupakan suatu bentuk bagaimana misalnya Jawa Tengah menjadi sentralnya Jawa, adanya Pulau Jawa Tengah, ya adanya koneksivitas antara Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI. Sehingga ini sangat menarik sekali, Jawa Tengah harus mempunyai perubahan yang nyata. Tetapi kenyataan selama kami menjabat sebagai gubernur, angka kemiskinan kita sangat tinggi sekali. Hampir 59, ulangi, hampir 9,58. Yang di antara Jawa-Jawa yang lain miskinnya adalah Jawa Tengah yang nomor 1. Kita menang hanya sampai Jogja aja Pak. Sehingga secara tidak langsung ini merupakan suatu tantangan, sehingga Jawa Tengah harus maju berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Maju yang kita kerjakan adalah kita harus mempunyai daya ungkit dalam rangka bersaing bagaimana Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional dalam rangka menumpu industri nasional. Yang tentunya berkelanjutan ini kita melakukan sinergitas dengan pemerintah provinsi, kemudian dengan pemerintah pusat, kabupaten, kota, dan sampai dengan desa. Inilah misi yang harus kita capai, yang tentunya diwujudkan dalam bentuk-bentuk action plan yang harus kita laksanakan. Ada hal yang menarik dalam rangka kami menjalankan pemerintahan ini, Bapak Komisi 3 yang kami hormati. 11 program, 22, 61, dan 42 sudah kita bagi habis di seluruh kegiatan yang kita lakukan. Dalam membangun Jawa Tengah kami juga menggunakan suatu parameter indikator bagaimana kita bisa memenuhi ini sehingga pembangunan Jawa Tengah bisa berjenjang, berlanjut, dan berkelanjutan. Tidak ngono-ngono wae, kemudian tidak harus fokus, tidak diecer-ecer atau bahasa Indonesianya diincrit-incrit, tetapi membutuhkan suatu kebersamaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. 8 indikator, yang pertama adalah indeks reformasi birokrasi, ini terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian indeks integritas terkait dengan korupsi, otonomi fiskal adalah bagaimana meningkatkan PAD. Indeks demokrasi di Indonesia adalah terkait dengan hak dan keterbukaan publik. Kemudian pertumbuhan ekonomi terkait dengan tingkat pendapatan masyarakat.
Kemudian tingkat pengangguran adalah lapangan kerja dan indeks modal usaha terkait dengan sumber daya manusia, pendidikan dan lain sebagainya, dan rule-nya nanti adalah kemiskinan. Indikator ini yang harus kita penuhi sehingga Jawa Tengah yang merupakan Central of Java mampu untuk memberdayukan kegiatan kita. Kemudian sebagaimana arahan dari Komisi 2 bahwa nanti bagaimana di RDP ini akan mengarah, maka arah pekerjaan kami sudah tematik sekali. Contoh misalnya, pada tahun 2025 kami RPJMD kita sudah saya linearkan dengan 35 kabupaten kota bahwa 2025 adalah infrastruktur yang kami genjot habis secara bersama-sama. Mau pokirnya dewan, mau apapun bentuknya, 2025 bentuknya harus infrastruktur. Infrastruktur yang kita bangun adalah satu infrastruktur swasembada pangan. Dari mulai infrastruktur tersier, sekunder, primer, yang semuanya adalah untuk swasembada pangan pertanian. Infrastruktur jalan sama, baik itu provinsi, kabupaten, kota, dan lain sebagainya. Infrastruktur sekolah yang menjadi kewajiban provinsi SMA, infrastruktur harus kita genjot juga. 2.800 infrastruktur sekolah kita yang rusak, yang hampir 600% kita habisin untuk dalam rangka itu. Layanan dasar inilah yang kita gunakan infrastruktur 2025 secara bersama-sama, maka 2026 kita akan menjadi posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. 2026 lumbung pangan nasional, perlu saya laporkan kepada Bapak anggota Dewan yang terhormat, 2024 jumlah tanam kita hampir 1,5 juta hektar, dengan hasil panen hampir 8,8 juta ton. Artinya untuk pangan khususnya beras, 16% Jawa Tengah mampu untuk kontribusi secara nasional, nomor 2 setelah Jawa Timur. Hal ini kami pertahankan mulai tertanggal 2 Januari sampai sekarang bulan April, kita punya luasan tanam hampir 731.000 hektar. Dengan hasil panen 4,9 juta ton, target pemerintah 11 juta ton, Jawa Tengah mampu untuk menghadapi hal ini. Dan kita sudah lakukan cross check dan final check kepada seluruh bupati wali kota, kita mampu untuk menjadi sumber pangan nasional juga Jawa Tengah. Kemudian 2026, kami juga sudah melakukan... Pak Gubernur, maaf pimpinan, datanya mana Pak? Datanya ada yang Pak, Bapak nanti. sebut tadi, harusnya dimasukin Pak. Siap, nanti kami lengkapi Pak. Kemudian yang kedua, kita dalam 2026 sudah melakukan kegiatan terkait dengan pembahasan di seluruh kabupaten yang harus kita laksanakan Pak. Artinya kita kena musrembang sudah berjalan, tinggal satu ex-karesidenan yang belum. 2027 pengembangannya kita lakukan terkait pariwisata. 2028 peningkatan pemerataan ekosistem. 2029 menumbuhkan daya saing, dan rule-nya nanti 2030 mewujudkan Jawa Tengah maju dan berkelanjutan. Arah-arah inilah yang kerja-kerja tematik inilah yang menjadi guidance kita, baik itu tingkat provinsi, kabupaten, kota secara bersama-sama. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita semuanya mengetahui bahwa pemilu kemarin adalah merupakan pemilu di Indonesia yang pertama terkait dengan pileg, legislatif, dan pilkada secara serentak dalam 1 tahun. Nafasnya dalam pemilu secara bersama adalah bagaimana legislatif dan eksekutif bisa bersama-sama melakukan kerja-kerja bareng, baik itu tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Maka secara tidak langsung Provinsi Jawa Tengah harus mempunyai integrasi dengan pemerintah pusat, daerah, dan sampai ke tingkat desa. Langkah yang kita lakukan adalah kita sudah melakukan hampir 30 kementerian, 23 kementerian sudah kami datangi dalam langkah linear terkait dengan program. Termasuk kita mungkin forum-forum DPR atau forum Berlian, para anggota DPR yang terhormat diantaranya Komisi 2 di sini sudah pernah saya undang di provinsi, untuk mempunyai sense of problem solving wilayah kita secara bersama-sama untuk membangun Jawa Tengah. Termasuk forum partai politik, termasuk forum Berlian anggota Dewan Provinsi, termasuk forum rektor, 44 rektor sudah kita lakukan MOU terkait dengan KKN tematik dan lain sebagainya. Kemudian forum menteri, para menteri, anggota kabinet kita, wakil menteri yang asalnya Jawa Tengah, kami tarik ke Jawa Tengah untuk membangun Jawa Tengah. Karena pada dasarnya membangun Jawa Tengah tidak bisa sendiri, harus secara bersama-sama. Lanjut, ini adalah kerja-kerja kolaboratif yang kita lakukan, organisasi, kemudian swasta, media massa, komunitas, akademik, dan pemerintah.
untuk menggerakkan ini maka kami melaksanakan namanya SOTK. Perubahan-perubahan SOTK yang nanti akan digerakkan oleh para ASN kita. Jadi birokrasi itu merupakan kendaraan, maka ASN atau tempat kita adalah nyawanya atau bahan bakarnya. Kita gerakkan dengan mempunyai SOTK yang jelas. Ada beberapa penambahan yang ini harus kita sesuaikan dengan Permendagri. Di antaranya adalah 3 biro kita jadikan 2. Kemudian ada penambahan BUMD. Kemudian ada 2 dinas pertanian peternakan kita jadikan 1. Kemudian 2 dinas pekerjaan umum kita jadikan 1. Kemudian dinas pendidikan kita rubah, kita pisahkan hanya pendidikan, kebudayaan kita pisahkan. Yang ini semua adalah kita sesuaikan nomenklaturnya dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, diantaranya adalah beberapa terobosan yang perlu kita lakukan. Usulan kita adalah Transjateng, ini terkait dengan birokrasi, harus kita jadikan BLUT, kemudian rumah sakit mata darah sudah kita resmikan, museum semuanya harus dengan BLUT dan lain sebagainya. Yang nafasnya adalah biar mereka bisa mandiri dalam berkoordinasi kegiatan kita. Kemudian, apa sih kalau sudah punya birokrasi, kemudian punya visi, punya perencanaan, kondisi keuangan akan kita tabrakkan bagaimana situasi wilayah kita. Secara umum perlu saya sampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat bahwa pendapatan total APBD kita adalah 67% tahun 2024. Real PAD kita adalah 17,6 triliun, artinya 67 total dari pendapatan APBD. Sedangkan real pendapatan dividen BUMD kita adalah 687 miliar atau 4,6% dari PAD atau 2,6% dari total pendapatan. Ini cukup bagus karena kita 67% lebih dari PAD yang kita lakukan. Gambarannya adalah satu pendapatan daerah ada 24 triliun, di mana asli daerahnya ada 15, transfernya ini yang menjadi atensi kita dari anggota Dewan. Transfer dari pemerintah kita ada 8,9 triliun dan pendapatan daerah lainnya ada 23 triliun. Kemudian belanjanya kita uraikan sudah ada operasional, belanja modal dan lain sebagainya, termasuk belanja transfer itu baik ke pemerintah kota maupun desa ada 7 triliun. Sedangkan silva atau pembiayaan daerah itu sudah ada gambarnya 432 triliun dan lain sebagainya. Yang ini adalah silva 17 triliunnya adalah dari investasi maupun BUMD. Lanjut, ini uraian daripada kegiatan yang kita lakukan tentang realisasi anggaran yang saya sampaikan tadi. Kemudian kebijakan anggaran daerah, lanjut, cepat waktunya sudah Anggaran daerah, belanja pegawai, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, kita sudah 30% total belanja APBD, artinya memenuhi, clear, bagus. Belanja infrastruktur pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang 40%, di luar belanja hasil dan lain sebagainya memenuhi, clear. Sedangkan biaya pendidikan ini merupakan mandatori sudah memenuhi yaitu 20%. Sisanya 10% bisa kita gunakan mutar-muter yang kita kira nanti kita perlukan. Lanjut. Kemudian realisasi pusat kepada daerah. Kami laporkan kepada anggota Dewan dari tahun 2020 sampai sekarang 20 mengalami penurunan. 2020 kita 11 triliun. Sekarang 2025 dari pusat ke tempat Jawa Tengah hanya 8 triliun yang realisasinya terhitung sekarang kami menjabat baru 2 triliun, 3. Lanjut. Nah ini adalah alokasi sebelumnya. Ini adalah alokasi dana transfer daerah yang saya sampaikan tadi. Pendapatan taruh dari 52 triliun, pembagiannya semacam ini. Hampir, ini permasalahannya Pak Dewan, bahwa hampir seluruh dana transfer seperti DAU, DBH, CHT, dan insentif fiskal telah diarahkan penggunaannya oleh pemerintah pusat. Sehingga Pemda, Pemprov dalam hal ini, fleksibilitas Pemda sangat terbatas sekali. Kiranya mohon saran nanti untuk DAK-nya yang diperbanyak sehingga kita ulangi DAU-nya diperbanyak sehingga kita mampu realisasi untuk penggunaan anggaran itu sendiri. Lanjut. Kemudian keputusan Menteri Keuangan tentang
nomor 29 tahun 25 terkait dengan efisiensi, kita Jawa Tengah sudah membuat efisiensi hampir 127 miliar apa triliun? Miliar. Yang kalau angka saya paling bingung Pak, kalau uang saya hafal. Biar enggak tegang. Dari pembagiannya adalah bahwa 123 miliar ini adalah 31 miliar, nah itu rinciannya sudah ada, 31 miliar dari DBK, DAK, dana DAK F, baik itu fisik dan sebagainya, sudah ada rinciannya. Kemudian dari semua yang 31 sudah ada rinciannya, termasuk yang 9 sudah komplit, jerit, ada di situ datanya. Lanjut. Ini yang perlu dorongan dari anggota Dewan yang terhormat, khususnya anggota DPR RI, dapilnya yang di Jawa Tengah, Pak. Ini adalah peta lokasi pendapatan di tempat kita yang perlu adanya atensi agar nantinya Bapak-Bapak anggota Dewan ikut memikirkan daerah kita. Hanya 3 daerah di tempat kita yang mempunyai sangat tinggi sekali tentang fiskalnya, yaitu Semarang, Surakarta, Magelang. Lainnya itu setengah-setengah, semampu kalau bahasa Jawanya. Jadi mateng ora, mangka ora, mentah juga ora. Apalagi yang paling rendah itu hampir, yang sangat rendah itu merah-merah itu jumlahnya hampir hampir 12. Artinya ini perlu adanya suatu intervensi dari pusat, bagaimana forum-forum Senayan nanti untuk kita keroyok Jawa Tengah untuk menjadi lebih baik. Kemudian dampak pemberlakuan undang-undang HKPD, hak keuangan pendapatan daerah. Ini adalah option Pak. Jadi option yang kita lakukan sebesar penurunan PAD 11,94% dari tahun 2004 dari 2024. Ini akibat daripada pembagian bahwa untuk provinsi itu hanya 40%, sedang 60% adalah sudah di kabupaten kota. Sehingga mengalami suatu penurunan. Usulan tidak perlu, lanjut terus. Kemudian upaya keuangan daerah dioptimalkan lewat apa? Yaitu lewat BUMD dan BLUT. BUMD kita semuanya sudah holding Pak, jumlahnya ada 11 dan semuanya sehat kecuali satu, yaitu Persada. Dari nilai aset maupun laba bagus sekali. Satu yaitu terkait dengan PRP Jawa Tengah mengalami kerugian. Kita nanti akan minta petunjuk kepada Menteri Dalam Negeri terkait ini. Kami punya rencana ke depan bahwa untuk PRPP yang BUMD-nya rugi, itu nanti akan kita jadikan mini Bung Karno atau mini apa itu, yang stadion yang sudah digambar oleh peta, di mana di dalamnya tempat konser, kemudian MBA yang secara fiskal sudah dihitung 2 tahun clear itu Pak, sudah dihitung dan kayaknya bisa daripada rugi. Jadi semua BUMD kita sudah holding, hanya satu kewajiban kita terkait dengan perbankan. Jadi perbankan 3 yaitu Bank Jateng, BPR, dan BPK nanti akan kita jadikan satu. Kemudian Jamkrida terkait kredit juga holding, asuransi juga sehat. Kemudian pangan perkebunan juga sehat. Kemudian JPAPN juga sehat. Kemudian sehat semua, air minum sehat, semuanya sehat. Data, aset, perkembangannya, persennya lengkap, komplit Pak. Lanjut. Ini adalah gambaran rencana pengembangan BUMD, baik itu integritas dan lain sebagainya. Lanjut, tidak terlalu signifikan, biar silakan. Kemudian aset BLUT, ini adalah rumah sakit. Kita punya 7 rumah sakit dan yang banyak adalah rumah sakit jiwa. Jadi rumah sakit jiwanya Provinsi Jawa Tengah itu ada 3, tetapi perlu saya laporkan meskipun rumah sakit jiwa kualifikasinya adalah rumah sakit umum karena mereka adalah melayani pasien yang umum. Bahkan sangat sehat sekali, dari rata-rata pertumbuhannya di atas 6,99%, yaitu Rumah Sakit Mawardi, kemudian Margono, dan Rumah Sakit Renata. Ini sangat sehat sekali semuanya. Kemudian kinerja BLUT, ini sudah tidak perlu, lanjut. Permasalahan tidak usah, lanjut. Pengelolaan kepegawaian, ini yang penting sekali kami sampaikan kepada Pak anggota Dewan, bahwa Jawa Tengah terkait dengan pengelolaan kepegawaian anggaran, ulangi, kepegawaian sangat baik sekali. Artinya nilai sistem merit Provinsi Jawa Tengah 2023 sampai sekarang nilainya adalah sangat baik.
Sehingga secara tidak langsung dalam rangka mengangkat pejabat pegawai tidak usah melakukan seleksi terbuka. Jadi cukup dengan merit system serta melakukan kinerja. Karena 8 indikator sudah terpenuhi untuk Jawa Tengah, diantaranya perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan disiplin, dan lain sebagainya. Ini terpenuhi semua sehingga nilainya sangat baik. Cukup kita merit system dan melakukan kinerja, tidak usah menggunakan kesempatan kerja. Lanjut. Kemudian data kelola BKD Jawa Tengah. Ini yang perlu saya sampaikan bahwa dari jumlah ASN kita 47.000, kita 31,298. Sangat bagus sekali. Artinya PAD kita untuk belanja pegawai cukup dan sehat. Termasuk P3K-nya 16.134 atau 34%. Setelah ini rinciannya sebelah kanannya, jadi sehat sekali Pak. Kemudian penyelesaian yang non ASN kita lakukan dengan prinsip penyelesaian non ASN Pemprov Jateng. Satu, tidak akan mementingkan sepihak, tidak ada pengurangan hak, adil, proporsional, tidak mengangkat non ASN baru dan tidak membebani anggaran Pemda. Ini gambaran Jawa Tengah, tetapi Provinsi Jawa Tengah. Tetapi banyak kabupaten kota yang terbebani Pak. Makanya hari ini kami mau ngudoroso kepada Bapak anggota Dewan yang terhormat terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah bahwa biaya pegawai yang 30%, kemudian infrastruktur yang 40%, biaya pegawai rata-rata di Jawa Tengah, di kabupaten kota di atas bukan 30%, ada yang 45%, ada yang 46%. Sehingga untuk membayar pegawai kadang-kadang mengis-mengis mereka. Nah ini yang mungkin minta petunjuk arahan, sementara kebijakan pegawai kita itu dalam hal mengusulkan mungkin sama dengan Pak Gubernur Jambi, kita harus melakukan koordinasi dengan PKN, kemudian Menpan RP, bahkan Mendagri, sehingga untuk mindah itu waktunya lama dan berbelit-belit. Kiranya kalau lebih cepat besok nggak suka pindah, tidak sesuai pindah, mungkin akan memotong birokrasi mudah, apalagi mengangkat dan lain sebagainya. Sehingga kewenangan Undang-Undang Nomor 1 kiranya kita diberi kewenangan otonomi untuk meminit anggota sehingga lebih sehat dan lebih cepat dalam melakukan kegiatannya. Barangkali itu yang saya sampaikan Bapak anggota Dewan yang terhormat. Sekali lagi kami masyarakat Jawa Tengah sangat bangga sekali hari ini kami bisa RDP dengan Komisi 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selesai. Terima kasih Gubernur Jawa Tengah. Yang dapil Jateng di sini selain Pak Toha banyak Pak. Yang di depan ada satu Pak. Ini Mas Bimo, Pak Goyut, Mbak Sinta Pak. Sintia Pak. Di sini hanya ada 2 perempuan Pak. Mbak Sintia dan Bu Agustina. Memang komisi ini komisi petarung dan pejantan Pak. Jadi yang perempuan agak jarang mau masuk di sini. Saya bersyukur. Ya, gubernurnya kata Mas Bimo juga sedikit yang perempuan, jadi counterpartnya sama. Pak PJ izin saya dahulukan Pak Gubernur ya. Gubernur Kepulauan Riau.